saya mendapatkan pesan Tuhan yang saya terima pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 pukul 03.09 pagi. Saya akan membacakan yang pertama. Dengarkanlah kata hatimu dan teruslah fokus kepadaku. Dunia tidak akan semakin baik, teruslah bergantung kepadaku. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Berikutnya, perang besar akan segera dimulai. Persiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa akan terjadi perang yang besar. Tentunya ini akan melibatkan banyak negara. Dan yang berikutnya, krisis ekonomi tidak bisa dihindari. Akan ada masa yang berat untuk dijalani. Jadi akan ada krisis ekonomi, itu akan melanda dunia. Dan Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Yang berikutnya, wabah penyakit terus terjadi. Masalah menjadi kompleks, keadaan semakin tidak menentu. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami ya Bapa, sehingga firman yang kami dengar dapat menguatkan kami. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan akan terambil dari Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Kejadian 41 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Demikian bunyinya. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah tadi pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 41 ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Firman Tuhan pada saat ini berbicara mengenai masa kelimpahan dan masa kelaparan yang terjadi di Mesir. Berawal dari mimpi Firaun tentang adanya 7 ekor lembu yang gemuk badannya yang dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus badannya. Serta mimpi tentang 7 bulir gandum yang bernas dan baik yang ditelan oleh 7 bulir gandum yang kurus. Maka Yusuf dipanggil untuk mentafsirkan arti mimpi Firaun tersebut. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Yusuf dapat mengartikan mimpi itu karena pertolongan Elohim. Kemudian Yusuf memberikan penjelasan kepada Firaun mengenai arti mimpi tersebut. Di dalam Kejadian 41 ayat 16 dikatakan, dan Yusuf menjawab kepada Firaun dengan mengatakan, jauhlah dari hamba, Elohimlah yang akan menjawab Firaun dengan damai sejahtera. Jadi
Yusuf mengatakan kepada Fir'aun bahwa yang dapat mengartikan mimpi adalah Elohim. Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun bahwa akan terjadi masa kelimpahan dan kelaparan. Itu sudah ditetapkan oleh Elohim. Akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Di dalam Kejadian 41 ayat 32 dikatakan, oleh karena pengulangan mimpi itu sampai 2 kali kepada Firaun, itu berarti bahwa hal tersebut telah ditetapkan oleh Elohim dan Elohim sedang bersiap untuk melakukannya. Dan karena Yusuf berhasil mengartikan mimpi dari Firaun tersebut, maka ia dipercaya oleh Firaun untuk mengatur segala sesuatunya. Dan Yusuf mengatur dengan baik saat terjadi kelimpahan di tanah Mesir. Di dalam Kejadian 41 ayat 48 sampai 49 dikatakan, dan dia mengumpulkan seluruh bahan makanan dari ke-7 tahun yang telah dihasilkan di tanah Mesir itu, dan menempatkan bahan makanan itu di kota-kota. Bahan makanan dari ladang yang ada di sekeliling tiap-tiap kota telah dia tempatkan di tengah kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat berkelimpahan, sehingga dia berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung lagi. Jadi Yusuf diberi kepercayaan oleh Firaun untuk mengatur segalanya di masa kelimpahan itu, dan Yusuf mengatur sedemikian rupa sehingga tersedia banyak makanan di Mesir. Setelah 7 tahun masa kelimpahan, maka mulailah masa kelaparan. Orang mulai berteriak meminta roti kepada Firaun, dan Firaun menyuruh mereka untuk menemui Yusuf. Karena Yusuf memang sudah dipercaya oleh Firaun untuk mengatur hal tersebut, mengatur persediaan makanan. Sehingga ketika rakyat datang kepada Firaun, Firaun menyuruh mereka untuk menemui Yusuf. Di dalam Kejadian 41 ayat 55 dikatakan, ketika seluruh tanah Mesir mulai merasa lapar dan rakyat mulai berteriak meminta roti kepada Firaun, maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, apa yang ia katakan kepadamu haruslah kamu lakukan. Jadi kemudian orang-orang itu datang kepada Yusuf, ya, karena kelaparan itu memang demikian hebat, dan itu bukan saja terjadi di Mesir, tetapi juga di seluruh bumi. Di dalam Kejadian 41 ayat 57 dikatakan, dan seluruh penduduk bumi berdatangan ke Mesir untuk membeli kepada Yusuf karena kelaparan itu demikian hebat di seluruh bumi. Jadi 7 tahun masa kelaparan itu benar-benar menimpa seluruh bumi, tidak hanya di Mesir. Yusuf mampu mengatur dengan baik sehingga rakyat tetap dapat bertahan hidup di masa kelaparan itu. Dan rakyat sangat menghormati Yusuf dan berterima kasih kepada Yusuf. Karena memang Yusuf ini dapat mengatur dengan baik. Di dalam Kejadian 47 ayat 25 dikatakan, lalu berkatalah mereka, engkau telah menyelamatkan hidup kami. Biarlah kami mendapatkan kemurahan di mata Tuanku dan boleh menjadi budak Firaun. Jadi Yusuf benar-benar mengatur sedemikian rupa sehingga orang Mesir tetap bisa bertahan hidup di masa kelaparan itu. Nah, di akhir zaman, masa kelaparan pun akan terjadi kembali. Tentunya setelah adanya masa kelimpahan. Dan ini sudah tertulis di Alkitab. Di dalam Matius 24 ayat 7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa akan ada
kelaparan di berbagai tempat. Akan ada masa yang sulit yang akan menimpa bumi ini. Dan itu menyebabkan 1/4 bumi terbunuh. Di dalam Wahyu 6 ayat 8 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa di akhir zaman akan terjadi masa yang sulit, di mana akan terjadi 1/4 penduduk bumi itu akan mati melalui pedang, kelaparan, sampar, ya, atau penyakit, dan juga karena adanya binatang-binatang buas. Jadi memang akan terjadi masa kesukaran yang besar, dan ini akan menimpa bumi. Bila kita melihat binatang-binatang di hutan, apabila mereka kekurangan makanan, tentunya mereka akan keluar dari hutan dan akan mencari pemukiman atau mencari tempat-tempat yang ada makanannya. Dan tentunya binatang-binatang akan menjadi berbahaya bila mereka kelaparan. Dan ini sangat membahayakan manusia. Jadi bukanlah sesuatu yang mustahil bahwa di masa kelaparan binatang-binatang bisa menjadi buas. Karena mereka juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Jadi di masa kesukaran, manusia di bumi akan berhadapan dengan penyakit atau sampar, akan berhadapan dengan pedang. Pedang bisa juga berbicara tentang perang, dan juga akan berhadapan dengan binatang-binatang buas, tadi dikatakan seperti itu. Dan juga kelaparan. Tentunya ini kelaparan yang hebat. Di masa kelaparan, uang tidak selamanya bisa membantu. Ya, apabila uang itu habis, untuk membeli makanan tidak ada, maka tentu saja akan terjadi barter barang. Ya, kita lihat di Kejadian 47 ayat 16-17. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka. Ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Jadi ketika orang-orang sudah kehabisan uang, mereka kan harus tetap membeli makanan. Jadi mereka melakukan barter. Jadi dengan ternak ditukar dengan bahan makanan. Nah, di dalam masa kelaparan itu orang bisa melakukan barter atau pertukaran. Makanan, minuman itu bisa bertukar. Karena itu yang paling dibutuhkan di masa kelaparan itu. Orang akan bertukar, misalnya orang itu punya makanan, yang sana punya minuman, atau yang sana punya ikan, atau punya sayur, yang sini punya gandum atau beras, itu bisa saling bertukar atau barter. Gitu. Nah, jadi itulah yang akan terjadi. Ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa masa kelaparan itu akan terjadi kembali. Akan terjadi di masa akhir zaman ini. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman, kita juga harus mengerti hal ini, bahwa kita bisa saja mengalami masa kelaparan itu setelah adanya masa kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang kita tidak tahu persisnya atau tepatnya waktu itu kapan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pada saat ini untuk kita berjaga-jaga, bersiap-siap menghadapi apabila kelaparan itu terjadi sewaktu-waktu. Saat ini memang kita hidup masih berkecukupan, semua serba ada. Tetapi
kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari ke depan, di tahun-tahun yang akan datang. Bisa saja keadaan berubah dengan adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa masa kelimpahan dan masa kelaparan yang pernah terjadi di Mesir itu bisa saja terjadi kembali, terulang kembali di akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai manusia yang hidup di akhir zaman, kita harus mempersiapkan diri dan kita harus berjaga-jaga karena segala sesuatu bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi itulah firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Dan terkait dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, Tuhan sampaikan bahwa wabah masih terjadi dan masalah-masalah menjadi lebih kompleks, Tuhan katakan. Lalu, hanya orang yang bijak yang dapat mengerti situasi yang ada. Jadi kita perlu mengerti apa yang sedang terjadi atau apa yang akan segera terjadi. Berdoalah agar dirimu selamat dan dapat bertahan. Tuhan mau kita tetap bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita harus rajin berdoa, kita mohon petunjuk dari Tuhan. Bukan saatnya lagi untuk bersantai dan tertidur. Bangunlah dan bangkitlah karena yang kau hadapi itu berat. Jadi Tuhan mau kita itu mengerti bahwa keadaan akan menjadi lebih sulit. Jadi kita harus mengerti hal itu. Selanjutnya, populasi akan berkurang karena wabah, kelaparan, perang, dan binatang buas. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, bahwa memang di akhir zaman nanti akan ada 1/4 penduduk bumi yang terbunuh ya, karena pedang atau perang ya. Kemudian juga karena penyakit, karena kelaparan, dan juga karena binatang buas. Selanjutnya, berhati-hatilah karena bumi ini sedang merana, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Selanjutnya, 1/4 penduduk bumi akan mati karena kelaparan, penyakit, perang, dan binatang buas. Berhati-hati. Tadi Tuhan sudah sampaikan, ini sudah tertulis di dalam kitab Wahyu. Tetaplah berdoa dan beriman teguh kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon agar Tuhan menolong kita dan juga memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan. Selanjutnya, saling menolong dan bekerja samalah dalam hal-hal yang baik dan positif. Jangan egois, akan sulit bagimu bila kau berjuang sendiri. Jadi Tuhan mau kita itu, kita saling tolong-menolong, kita saling membantu di dalam pergumulan ataupun masalah-masalah yang dihadapi, supaya kita bisa mengatasi itu bersama-sama. Selanjutnya, bersembunyilah di tempat yang aman bila keadaan sudah menjadi genting. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, kalau keadaannya tidak menjadi lebih baik, segeralah bersembunyi. Selanjutnya, pemadaman listrik bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak selamanya teknologi bisa membantu. Jadi bisa saja listrik itu padam. Misalnya ada kejadian alam yang luar biasa, sehingga mengakibatkan listrik padam dalam waktu yang lama. Ini tentunya teknologi tidak selamanya bisa membantu. Lalu berikutnya, pelajari hal-hal yang sederhana, karena itu akan membantumu ketika saat yang sulit itu tiba. Jadi Tuhan mau kita menguasai hal-hal yang sederhana, sehingga suatu saat ketika itu dibutuhkan, itu akan membantu. Berikutnya, pastikan kau memiliki persediaan yang cukup untuk makan dan minum, karena ini yang akan dicari banyak orang. Jadi kalau masa kelaparan itu tiba, tentunya yang paling dibutuhkan adalah makanan dan minuman. Uang tidak selamanya bisa menolong. Saat barter makanan terjadi, hanya orang yang punya makanan dan minuman yang bisa bertransaksi.
Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita di masa kesukaran itu atau di masa kelaparan itu, orang misalnya melakukan transaksi atau tukar-menukar barang, biasanya bertukar itu bahan makanan dan juga minuman. Biasanya orang tidak mau kalau ditukar dengan hal yang lain, karena yang mereka butuhkan pada saat itu adalah makanan dan minuman. Saat ini hal itu memang belum terjadi, tetapi pikirkanlah bila hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Sudah seperti apa persiapanmu? Apakah dirimu siap? Jadi Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita siap apabila masa kelaparan itu tiba sewaktu-waktu? Jangan hanya berpikir tentang kemudahan, kenyamanan, semua aman, tetapi berpikirlah bagaimana bila sesuatu yang buruk terjadi. Apa yang harus dilakukan? Antisipasi apa yang kau persiapkan? Jadi Tuhan bertanya kepada kita, sejauh mana persiapan kita apabila hal-hal tadi terjadi sewaktu-waktu. Berjuanglah untuk selamat, makanlah apa yang bisa dimakan. Jangan pilih-pilih makanan karena akan kesulitan bila hanya makan makanan kesukaan saja. Jadi Tuhan mau kita itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena kalau kondisi kelaparan itu, tentunya untuk mencari makanan favorit atau kesukaan kita itu akan sulit. Jadi kita harus bisa makan seadanya. Berikutnya, saling mendukunglah dalam keluarga. Berjuang bersama-sama akan lebih baik daripada sendiri-sendiri. Jadi harus ada kesatuan di dalam keluarga, harus saling membantu, saling menolong, ada kerjasama. Berikutnya, gunakan sepeda jika kendaraanmu tidak bisa digunakan. Jika tidak punya, kau harus terbiasa untuk berjalan kaki. Karena di masa sukar, orang akan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi ini maksudnya, apabila keadaan memburuk, listrik padam, dan kita tidak bisa menggunakan kendaraan, misalnya mobil atau motor tidak bisa digunakan, tentunya kita harus siap menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk mencari makanan atau mencari tempat yang lebih baik. Karena ketika sesuatu terjadi di suatu kota misalnya, tentunya dia akan berpindah, orang itu akan mencari ke tempat yang lain, ke kota lain atau ke tempat yang lebih baik. Dan ini Tuhan katakan, kalau tidak punya kendaraan, ya siap-siap dengan sepeda dan jalan kaki, seperti itu. Dan yang terakhir, bersiaplah hai anak-anakku, karena itu akan terjadi. Pikirkanlah dan renungkanlah. Aku akan segera datang dan dunia akan melihat kedatanganku. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa hal itu akan terjadi. Karena memang sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa masa yang sukar itu akan terjadi. Dan Tuhan juga akan segera datang. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, firman Tuhan dan juga pesan Tuhan yang saya terima pada tanggal 25 Februari 2022. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita lebih dekat dengan Tuhan dan juga senantiasa berjaga-jaga. Haleluya, amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau sudah memberitahukan kepada kami apa yang akan segera terjadi. Biarlah Tuhan kami boleh bersiap-siap dan biarlah kami tetap berjaga-jaga karena Engkau akan segera datang. Dan juga masa kesukaran itu akan segera tiba. Ya Tuhan, tolong kami Bapa, beri kami kekuatan iman dan juga keberanian sehingga kami mampu melewati hal-hal yang akan terjadi di hari-hari ke depan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Baik tubuh, jiwa, roh kami serahkan ke dalam pemeliharaan tangan-Mu. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan dan pesan Tuhan yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah kuat iman. Tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Dan biarlah anugerah daripada Bapa Yahweh, Adonai Yesus HaMashiach dan juga Roh Kudus tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.